A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah berikan kemudahan untuk kita kembali berkumpul di masjid yang mulia ini, di masjid alumni IPB yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita niatkan dalam rangka menuntut ilmu untuk menjadi penyebab Allah angkat derajat kita sebagai generasi bangsa agar menjadi generasi yang rabbani insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, bab yang kita bahas kali ini adalah bab tentang bagaimana menjaga negeri ini. Karena celotehan kata kemasan bahasa telah diumbar. Banyak orang mengatakan hubbul watan minal iman. Ini kata-kata mutiara indah. Bahwa mencintai tanah air bagian dari iman. Cuma kan yang dipertanyakan iman siapa? Kalau iman supplier, yang ada negara dijual gitu loh. Tapi kalau iman betul datang dari kemuliaan yang Allah turunkan, sababnya benar, maka akan ada penjagaan khusus. Islam agama yang menginginkan manusia mengerti bahwa hidup ini singkat. Hidup ini manusia harus tahu bahwa bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jangan cuma sekedar membanggakan masa lalu, membanggakan pahlawan-pahlawan yang pernah hidup, membuat ornamen, patung dan lain sebagainya. Lebih dari itu sudah. Pahami siapa mereka. Dalam kondisi keterbatasan bisa menghasilkan kemaksimalan. Saya lewat tadi dekat Masjid Jenderal Sudirman, ada patung Jenderal Sudirman, betul. Cuma sudahkah kita mengerti siapa Jenderal Sudirman? Nama-nama pahlawan dipakai sepanjang jalan di Bogor. Wallahi, kota yang mayoritas muslim. Tapi kalau kita berputar di seputar Bogor, ini iklannya semua dosa dan maksiat. Iklan rokok bermerek-merek, ajakan makan riba KPR BTN sepanjang jalan. Orang asing-asing numpang jual produk, mempertontonkan aurat perempuan, menawarkan sebuah barang sepanjang-panjangnya. Lihat, katanya jagalah negeri.
Sebenarnya kita ngejaga atau tidak, ini yang mesti dipahami dengan benar nih. Makanya saya akan coba sampaikan ada sebuah riwayat. Hadis ini tertulis dalam hadis Arba'in. Atau mungkin sudah banyak hafal tentang hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Banyak syawahid disaksikan oleh hadis-hadis lain. Sehingga ulama sepakat bolehnya menjadikan hadis ini sebagai bantalan dasar untuk bertindak dalam agama. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh nih hadis yang simpel ini nih. Karena kita pengen pakai bahasa jagalah negeri kita. Ya kalau bukan kita yang mau menjaga, siapa lagi? Kalau Allah yang turun langsung ya yang kita lihat sekarang. Terjadinya banyak bencana di sana sini, angin puting beliung, tsunami, ya gempa bumi, macam-macam. Dalam rangka apa? Mengembalikan fitrah negeri yang dimerdekakan atas berkat rahmat Allah. Negeri yang bertauhid, negeri yang punya Pancasila, di mana dasar negeri ini yang pertama ketuhanan yang maha, dan yang esa cuma Allah. Cuma bergulir waktu bergantinya masa, banyak orang berbuat syirik, dan syirik dianggap ada tradisi, hal lumrah dan biasa. Ya kalau sudah begini namanya kufur nikmat. Kalau sudah bicara kufur nikmat, yang punya nikmat marah. Imam mutlaq adzaqahallahu libasal juwal khauf. Allah pakaikan kalian pakaian takut dan kelaparan, atau Allah hancurkan. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Terjadi bukan tidak. Ketika angin puting beliung, takbir, azan dikumandangkan, doa pun dilantunkan, cuma tetap aja hancur. Tsunami, gempa terjadi bukan tidak. Yuk galang dana bantu, ayo orang Indonesia mah kalau masalah bantu siap, geraklah. Cuma kan bukan cuma sekedar bantu, bukan. Kita disuruh paham ini musibah, bisa gak menjadi orang yang bersabar? Setelah nanti hilang musibah, bisa gak jadi orang yang bersyukur? Ini yang dikhawatirkan diantara kita ini terjebak dalam kesalahan. Ketika datang musibah malah kita berbuat kufur, artinya mencari solusi kepada selain Allah. Atau ketika terjebak dalam kondisi selesainya musibah, kita nggak bisa bersyukur, hilang kesempatan berbuat baik. Loh kok bisa Tat? Wallahu a'lam. Karena kita nggak pernah muhasabah diri. Padahal selalu ada hikmah di balik musibah. Bro, sis, badai ini pasti berlalu loh. Badai pasti. Tapi buat Islam itu bukan permasalahan lalu atau tidak ini badai. Islam hanya menginginkan ketika badai terjadi, bisa gak kita bersabar? Karena badai terjadi kita gak bersabar, kita komplain. Pun badai berlalu kita gak bersyukur. Ini yang terjadi, hilang makna. Ujian menandakan lambang cinta Allah kepada kita. Kitanya yang perlu paham. Bagaimana cara Allah menjaga kita, Rasul mengajarkan. Anil ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ada sebuah riwayat dari Abil Abbas Abdullah ibn Abbas. Ini dia mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan khalfan Nabi, beliau ini dibonceng sama Nabi. Atau memang di belakang Rasul, wallahu a'lam. Yauman, pada satu hari, faqala Nabi ya ghulam, yang menandakan Abdullah bin Abbas ini masih ghulam. Ghulam itu di atas sobi. Ya, jadi ada sobi, ghulam, fata. Ya, kalau sobi itu 5 tahun ke bawah lah, masuk kategori balita. Nah, ghulam 10 tahun ke bawah. Kalau fata ini anak muda sebelum syabab. Berarti kurang lebih usianya 10 tahun. Nabi pakai bahasa ini ke anak umur 10 tahun. Kata Rasul, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku langsung, kata Rasul, akan mengajarkan kepada kamu tentang kalimat. Makna kalimat yang dimaksud, kata-kata indah yang bisa bermanfaat. Karena Nabi punya jawamiul kalim. Beliau punya mukjizat memendekkan kata, memanjangkan makna. Jawamiul kalim. Inni u'allimuka,
akan kuajarkan kepada kamu tentang kalimat-kalimat yang baik. Maknanya anak belum balik namanya ghulam sudah bisa diajak diskusi. Karena kalau dibiarkan begitu saja akhirnya membuat komunitas. Ini boleh nih di masjid kita bikin dialog anak-anak kecil nih usia ghulam boleh. Karena kalau dibiarkan akhirnya habis depan gadget yang ada main ML betul. Udah gak ngebahas yang positif sudah. Semua Mobile Legend. Ngelihat handphone gemeter. Jebolan anak sekarang nih mau bilang apa? Saya miris sekali. Ya kemarin kita sempat adakan acara bahayanya LGBT kan di Bogor. Ini Bogor Masya Allah. Kalau kanker stadium 4 ini. LGBT-nya Masya Allah ya. Belum lagi anak-anak perempuan itu ya fujosinya Masya Allah. Pelacur-pelacur perempuan kecil kelas 7, kelas 8 Masya Allah. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Ini kita nggak bisa tinggal diam. Ya, karena kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya rumah tangga. Dan kita harus ada sense of belonging. Ini kiri kanan kita, ini manfaat kita apa buat mereka. Penting dibahas. Rasul ajarkan bagaimana menyikapi anak-anak kecil seperti ini. Kata Rasul, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Bahasa mudah yang Rasul pertontonkan kepada anak kecil ini. Ya gulam, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Hei anak kecil, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Maknanya dalam. Bukan berarti kita suruh jagain Allah. Allah nggak perlu penjagaan. Huwal muhit. Dia yang maha menjaga. Huwal hafiz. Tidak perlu dijaga. Maknanya ihfazillah, jaga yang Allah berikan kepadamu. Yang pertama, kau telah berbuat sebuah komitmen di alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nanti ini efeknya ini penjagaan negara dengan sendirinya. Ada dalil yang mengatakan bahwa Allah tanya sama manusia di alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb yang menciptakan kalian? Saat itu semua ruh berkata, betul. Maknanya makhluk yang bernama manusia ini harus paham standar agama yang namanya rububiyah. Kamu makhluk yang tercipta, kamu makhluk yang memang diminta oleh Allah untuk beribadah. Maka kita kalau punya anak yang namanya manusia atau kita merasa manusia, tolong, kita ini makhluk yang dicipta, yang punya pencipta. Sehingga jangan sampai kita lupa nih. Allah punya misi dan misinya itu possible, bukan impossible. Sesuatu yang mungkin. Ya, kalau antum perhatikan bacaan Imam Masya Allah di rakaat pertama mengabarkan tentang jangan sampai ragu dengan yang diturunkan berbentuk Quran. Tujuannya apa? Sebagai petunjuk buat manusia. Banyak orang yang mengaku makhluk bernama manusia tercipta untuk beribadah, bahkan ngaji pun gak bisa. Jadi kesinggung sama hadis Nabi yang mengatakan guthaun kagusai sail. Kita ini nyaris seperti buih di lautan. Antum maklum dengan hadis tentang masalah kondisi akhir zaman. Ketika Rasul bersabda, yusikul umam anta da'iyal aklatu ila qas'atiha wa min killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la bal yawma idin antum kathir walakinnakum gusaun kagusai sail. Dekat sudah masanya, akan datang masanya. Nabi ngomong 14 abad yang lalu, masa itu sampai sekarang. Di mana orang-orang di luar kalian akan mengiring kalian seperti menggiring orang ke meja makan. Artinya sangat gampang. Ini pendeta Nasrani bisa menggerakkan hati kiai. Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung, bisa tukar posisi. Masya Allah. Rakyat tahu bukan tidak. Mudah sekali pengusaha menekan orang yang mengatakan ngerti agama.
Padahal dia anak pesantren yang pernah besar di pesantren, tahu cerita Nabi Lut, betapa Allah laknat kaum Lut, betul? Loh kok sekarang minta diakui keberadaan LGBT? Bukan nggak tahu, bukan. Kita sibuk sama jumlah hafalan, cuma menyibukkan diri kepada petunjuk Quran. Itu yang terjadi. Quran diturunkan bukan buat dihafal, dibaca. Kalau bisa hafal itu yang terbaik. Cuma banyak di antara kita sibuk dengan hafalan, lupa makna Quran. Itu yang terjadi. Sangat disayangkan sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini ayat muqaddimah nih. Itu Quran gak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Cuma orang menerjemahkannya petunjuk buat manusia. Hei, tidak semua bertakwa. Tapi setiap manusia yang bertakwa dipastikan kemanusiaannya. Kalau Anda bertakwa, Anda tahu dong, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Harusnya. Berkait dengan menjaga negara apa, Sat? Ya memang kita mah nggak bakal sanggup jagain negara dah. Lawan jagain portal aja susah. Apalagi jagain negara. Cuma paling tidak jaga diri kita untuk kemaslahatan negara, paling nggak begitu dah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bisa gak disiplin jaga dirimu, keluargamu dari api neraka? Tentunya apa? Tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Ada tijarah dengan Allah. Bisa gak kamu bermuamalah? Karena hidupmu berbisnis. Kamu makhluk yang bernama manusia, yang kullu nafsin dha'iqatul maut, yang pasti maut mendatangi kamu. Sebelum maut mendatangi kamu, tijarah kamu itu apa? Allah hanya tawarkan tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Imanmu bagaimana sama Allah dan Rasul? Karena banyak orang yang mengaku beriman cuma nggak beriman, terbukti bukan tidak. Ini banyak orang Islam menghalalkan hal yang diharamkan. Makanya kegiatan malam Ahad kayak gini ini bagus nih. Kudu sering-sering kita ngadain di masjid-masjid seperti ini nih, untuk ada dialog keagamaan. Karena biar bagaimana agama ini solusi. Karena kalau nggak dibiasakan, kita akan mencari solusi dengan cara yang lain. Itu yang dihancurkan oleh Allah. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Suruh kritisi iman. Tu'minuna billah wa rasulih. Imanmu dengan Rasul, dengan Allah dan Rasul bagaimana? Maknanya kamu sudah belum beribadah kepada Allah, dengan Rasulnya mencontoh beliau. Karena kamu yang berhajat dengan agama, bukan agama yang berhajat pada kamu. Kamu tinggal di negeri yang mayoritas Islam. Kalau kok dikit-dikit masjid ditutup gitu loh. Kamu tinggal di negeri yang mayoritas Islam, lo kok ajakan maksiat lebih banyak ketimbang ajakan ke surga. Kamu tinggal di negeri yang mayoritas Islam, kok susah banget menegakkan tauhid. Ngomong akidah dikit, ngomong tauhid dikit. Bagaimana tentang beragama secara benar? Fitnah mulai dihantem. Ini yang begini Wahabi nih. Waduh, ya iyalah Wahabi, ya laki. Perempuan Wahumi. Ya, ini fitnah disebarluaskan. Padahal kita mengajak masyarakat untuk mengembalikan tauhid. Karena negeri ini negeri bertauhid. Negeri yang bertauhid. Kalau tauhid nggak boleh ditegakkan, hapus tuh sila pertama. Buat apa ada ketuhanan yang Maha Esa? Sama seperti kalian bingung kemarin malam tahun baru, betul? Kasus tiap tahun tanggal 25 sama akhir tahun. Kasus tuh. Si Happy sama si Mary tuh. Heran, penyakit diulang-ulang tuh heran gitu loh. Karena nggak baca Quran. Urusan masalah Merry Christmas aja bisa bengkelai antar gang, antar partai. Allahu Akbar. Kan kita punya Quran. Lam yalid walam yulad. Artinya apa? Allah nggak beranak dan nggak diberanakin. Sekarang Merry Christmas artinya apa? Ucapan selamat karena Tuhan lahiran.
Percaya mengucapan apa sama ayat? Tapi kata Pak Kiai dan Pak Grandmaster Teacher dari mana tuh saya nggak paham itu. Siapa yang bilang kalau Quran udah nulis konsekuensinya cuma satu bro? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih nggak percaya? Hapus aja tuh Al-Ahzab ayat 36 kalau gitu. Ini kok gampang betul ayat ditelantarkan. Ayat diturunkan bukan buat dipahami, cuma dihafal. Ini muskilah. Ini masalah yang terjadi. Kita dibikin bingung. Mempertahankan tradisi tahun baruan. Kayak zaman Nabi nggak ada orang yang tahun baru. Kan Nabi hidup di zaman yang beda 560 tahun lebih dengan Isa dilahirkan, betul? Ada Masehi, bukan tidak. Nabi hidup bersama Yahudi. Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam kan Nasrani. Nabi tinggal di masyarakat yang non muslim. Beliau wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah. Khalifah juga banyak masanya yang non muslim. Apalagi zaman Umar sampai ke Eropa Islam kan. Dan Eropa semuanya kafir. Ada orang Nasraninya banyak betul. Utsman, Ali. Ini Khulafaur Rasyidin yang 4. Tidak satu pun mengajarkan bagaimana mengucapkan selamat pada riwayat, pada apa, ritual agama lain, tidak ada. Mereka khalifah, pemegang 3/4 dunia, baru jadi lurah, masya Allah. Diangkat bupati, wali kota, gubernur, udah dibikin bingung. Kita lupa kita ini Islam mewarnai, bukan diwarnai. Ustadz kalau ngomong begitu saya jadi kesinggung. Terserah. Saya tahu saat saya juga orang Islam sama. Cuma kan saya pejabat, itu masalah gitu loh. Harusnya kan Anda pegang Islam Anda. Memang saya seorang pejabat, tapi saya seorang muslim. Harusnya kan begitu. Bukan digadaikan keislamannya. Dulu saya pernah belajar, saya tahu LGBT ini haram, dilaknat. Bahkan hadis Nabi mengatakan la'anallah al-mutasabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang lembut kemayu kayak perempuan, perempuan yang keras kaku kayak laki-laki. Laknatullah alaihima. Sekarang saya diangkat suruh mengakui keberadaan mereka. Oh maaf, Buya Hamka pertontonkan nih konsekuensi imannya ini. Lebih baik mundur untuk mengatakan itu. Mana Buya Hamka modern? Ya, masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Kita orang yang lupa pernah ada orang soleh yang pernah hidup. Makanya sejarah tuh harta karun bangsa tuh betul banget loh. Kita kurang paham sejarah. Allah pernah muliakan negeri ini, bambu runcing bisa ngusir penjajah kok. Kok senjata canggih malah gandeng penjajah? Ya kan aneh sekali. Lemah iman kita. Ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, maka Allah akan jaga kamu. Ini perintah untuk menjaga perintah Allah. Tercipta kamu untuk beribadah, maka jaga ibadahmu. Kalau kau jaga ibadahmu, Allah jaga kamu. Ada alasan. Tajidhu tujahak. Karena kalau imanmu sudah bagus dengan menjaga agama, kamu orang yang bertakwa. Bukankah takwa berkaitan dengan solusi? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min. Ini juga jarang dibahas nih. Banyak anak-anak muda ini usaha gampang hancur ibadah. Padahal kata Quran di surat At-Tolak itu kalau dibaca panjang semuanya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan diberikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Maknanya apa? Dalam usaha tetap ibadah jangan ditinggalkan. Perintah. Udah saatnya anak bangsa ini bangkit, ayo dong. Pimpin asing dan asing, jangan dipimpin sama mereka. Heran, negara-negara kita, hasil bumi milik kita, kenapa jadi asing masih asing? Lihat coba perusahaan-perusahaan besar di Bogor ini, milik siapa coba? Bukan milik pribumi. Mana pribuminya? Penting banget ini generasi bangsa dipacu untuk menjadi pengusaha. Anda punya harga diri, lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Izzah.
Udah saatnya nih Bogor punya TV Syar'i yang komersil nih, untuk mengangkat pengusaha-pengusaha kecil, biar dunia tahu ini negeri Masya Allah. Aneh kalau di negeri sesubur ini kita nggak bisa jadi pengusaha, tuh aneh sekali. Kebiasaan diempanin, kebiasaan digaji, aneh. Ayo dong bangkit, jangan jadi ayam yang mati di lumbung. Jaga negeri ini bukan ngejagain pakai pagar betis, bukan. Ini titipan Allah. Kayak orang tua kasih warisan tanah, jangan berebut jual, manfaatkan. Sepanjang jalan raya dijual sama orang asing. Akhirnya mereka bikin baliho lawang tanah-tanah mereka, balihonya baliho yang rusak. Mau bilang apa? Ya kan gimana Ustaz, udah terlanjur Ustaz. Makanya Allah turunkan angin puting beliung, Allah turunkan tuh tsunami, gempa bumi, hancur semua. Mau sampai kapan seperti ini? Kita terlalu ringan. Harus dikembalikan pada fitrah yang sebenarnya. Allah ciptakan kita untuk sebuah kebaikan. Masya Allah. Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau kamu jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu, dan kamu menemukan Allah di mana saja. Maknanya hidupmu selalu ada solusi ya. Jadikan sebuah adat, tradisi, kebiasaan nih ngaji kayak begini nih ya. Bahkan kita sedang bikin program dengan teman-teman Muslim Baker Indonesia nih, insyaallah Al-Azifi ya, untuk bikin program TUD. TUD itu tunggu Ustadz datang. Jadi kita udah baca nih kondisi Bogor nih, tempat-tempat kafe-kafe comfortable yang tongkrongan gitu ya. Jangan kaget nanti hari-hari tertentu Ustadz datang dengan teman-teman bikers, stay di tempat, kita stand up dakwah, kita dialog, kita jadikan sebuah tradisi asik. Ngomong agama tuh di mana aja selama nggak ada tempat yang mengharamkan tempat tersebut. Antum nongkrong hak antum. Anak muda nggak nongkrong disalahkan sekarang kondisinya. Ya, nggak disalahkan. Wallahi, silakan. Nabi juga mengatakan penting haqqat tarik haqqahu. Yang penting jangan mengganggu jalan. Yang penting jangan menutup jalan. Antum foto nongkrong. Tapi nongkrongan kan tentu berkaitan dengan ucapan. Apa kata Rasul? La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasih. Jangan kalian nongkrong banyak ngomong tanpa zikir di dalamnya. Iya, jangan. Perlu ada orang yang berilmu datang sebentar untuk berdialog. Atau kalau mungkin kita ada kajian rutin setiap malam Selasa di Yayasan Imam Malik bin Anas di daerah Ranca Bungur sebelum Ciampea itu, antum perlu datang setiap sana. Kita bisa dialog santai setelah kajian, atau bisa live, nanti bisa tanya sama kameramennya. Di tempat-tempat antum nongkrong ada TV yang bisa live, kita bisa dialog langsung supaya terbiasa membahas agama dimanapun kita berada. Tujuannya apa? Ya masuk tadi tajidhu tujahak, supaya itu, karena kan masalah di mana aja. Wala tadri nafsun mada taksibu ghadan. Jujur kata Allah, tak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Kita nggak bisa pilih-pilih takdir, nggak bisa. Ya, takdir itu urusan Allah. Masya Allah. Ya kadang-kadang kalau orang yang lebih berilmu, dia kedepankan Allah ketimbang yang lain kalau paham. Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kan begitu kata Allah. Orang yang beriman tuh Allah nomor satu. Tadi waktu saya belum duduk di sini sempat ngobrol-ngobrol di belakang sama salah seorang, ya. Dikatakan kalau bisa ntar sampein ke anak muda tuh. Ada cerita tentang Handolah tuh. Pernah dengar nama Handolah? Handolah ini sahabat Nabi yang terkenal dengan Ghuslul Malaikah, yang dimandikan mayitnya oleh malaikat. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan junub. Malam pengantin, Masya Allah. Lagi sedang-sedang nanggung urusannya itu. Perang manggil dia tinggalin itu istrinya. Bini megang tangan dia, mau ke bahasa kita mungkin kali ya, mau kemana bang gitu loh. No, genderang perang manggil no. Ya kan kita belum merasakan kenikmatan yang Allah berikan sama kita. Apa kata dia? Dengar ya, cinta itu emosi. Oh, Masya Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lihat,
Kalau kita jadi handola, lain urusannya. Berisik amat di depan, ada apa sih ini? Ini kondisi anak muda zaman Rasul. Kenapa? Karena memang betul dalam beragama. Nabi sampaikan agama bertahap. Quran itu kan Al-Fatihah, akhirnya An-Nas, betul? Cuma turunnya kan asbabun nuzulnya beda-beda. Tiap sahabat megang dalil yang berbeda. Lihat, kenapa? Karena memang manfaat. Mereka baca ayat 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Kalau level kita enggak. Kalau perlu kita nih apal dulu se-Quran. Style suara, mau suara siapa ya? Gitu loh. Lupa, Quran bukan untuk itu. Ini manfaat Quran hudan lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beragama dengan betul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan tadi. Kok bisa bertakwa? Imannya bagus, turun syariat dia tegakkan. Makanya Jenderal Sudirman biar kata sakit TBC keluar masuk hutan untuk membela negara. Jelas. Riba. Ya, tingkatannya di atas orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu ar-ribat. Jaga di perbatasan. Masya Allah. Kita bersyukur sekarang di pas Pampres pun sudah ada kajian sunnah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita mau optimis di negeri bakal jaya kembali, lihat. Nah, cuma kitanya generasi bangsanya ini harus bagus agamanya. Karena siapapun yang mimpin nanti mah urusan takdir Allah dah. Jangan dipaksa, jangan kampanye di masjid. Jangan, masjid jangan jadikan ajang kampanye. Kita pengen ibadah di masjid, ya. Antum punya hak milih siapa saja. Ya, antum bisa bayangin dah dari 4 orang tuh masa ya nggak paham kan gitu ya. Ilmu dikedepankan, siapapun yang terangkat doakan, kan begitu. Sekarang antum punya pemimpin selevel Umar bin Khattab juga. Kalau rakyatnya belum betul kan Umar dibunuh. Dibunuh gak Umar? Dibunuh. Ada yang kayak Umar sekarang? Nah. Seberapa kurang pinternya ahli ekonomi orang tampan Dzunurain, Utsman bin Affan. Manusia punya 2 cahaya itu. Saking gantengnya itu. Dibunuh. Kalau rakyatnya nggak bener. Masya Allah. Manusia multi talent Ali bin Abi Thalib. Ada orang kayak Ali sekarang. Manusia sederhana, kelihatannya miskin, tapi ketika dia meninggal dimandikan mayitnya ada bekas tambang di lehernya. Ternyata selama ini belaga miskin ya Ali. Dia yang bawa makanan ke orang-orang miskin selama ini, ya. Ali dibunuh. Walaupun punya pedang Zulfikar, dibunuh Ali. Kenapa? Rakyatnya belum benar. Khalifah kelima tuh Umar bin Abdul Aziz, kurang apa sempurnanya itu manusia? Dibunuh. Nah, buat kita kan muhafazu ala salafis salih wal jadidil aslah. Ayo dong belajar dari masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Perlu kita pelajari bahwa menjadi rakyat yang baik menjadi penyebab datangnya pemimpin yang baik. Ya, siapapun dia, kita nggak pernah tahu. Karena kita pilih-pilih juga, kalau mau datengin dia mau apa, kan gitu. Kita nggak bisa pilih juga ya. Artinya kalau Allah bolak-balikan hati dia, kita nggak tahu. Karena selama ini kan kayaknya baik, tapi begini, tapi macam-macam cerita kan. Kita nggak tahu. Kita doakan sama Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbahum ala dinik wa ta'atik. Minta sama Allah, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati para pemimpin kami dalam ketaatan kepadamu. Kami butuh seorang pemimpin yang patriotik gitu, yang mempertahankan negara, bukan jual negara. Pemimpin yang berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Pemimpin yang berani mengajak manusia, ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumattikum mataan hasanan. Surat Hud. Pemimpin yang berani mengatakan, wahai kaumku, beristighfarlah kalian. Ini bencana tumpang tindih, badai yang tak pernah berlalu karena kita bangsa Indonesia bermaksiat, menghalalkan riba, memajang poster-poster yang haram sepanjang jalan. Beristighfarlah kalian. Kita pengen ada yang berani berkata itu, karena Allah mengatakan yumatti'kum mata'an hasanan. Allah akan berikan nikmat yang besar buat kalian. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Subhanallah.
Ini perlu dipahami dengan betul. Makanya rakyat penting untuk mendoakan, karena hukum asalnya kita punya orang baik semua, cuma imannya lemah. Dia nggak jaga Allah, Allah nggak jaga dia, sehingga dia nggak bisa menemukan Allah setiap punya masalah. Lawang pengen ngilangin utang pakai riba, itu kan menghilangkan hutang dengan tidak mendatangkan yang baik. Kalau sudah kayak begitu, ya, kita pengen menghilangkan hutang dengan cara yang halal, dengan riba, ngelobi Allah dengan riba, berharap baik dengan sesuatu yang diharamkan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Kita nggak pengen seperti itu. Allah muliakan kita insya Allah, ya. Masya Allah, tegas. Ya, kita akan lanjutkan nanti pada Isya, ya. 1 menit ke depan akan azan. Allah musta'an. Insya Allah manfaat yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, kita lanjutkan bahasan kita berkait dengan jagalah negeri ini dengan merujuk kepada hadis Nabi yang memberikan nasihat kepada pemuda untuk bisa menjaga diri dalam agama. Lanjutan hadis tersebut berbunyi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau seandainya kamu mau meminta dan bertanya, bertanyalah kepada Allah. Maka Allah tempat ditanya. Semua yang baik adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah hanya dapat didapatkan dengan mentaati yang Allah perintahkan. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kamu minta tolong sama Allah, dan kalau sudah bicara minta tolong sama Allah, kita bicara ibadah, dan ibadah berkait dengan ikhlas hanya untuk Allah dan ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang sepele ini sajalah, padahal urgent, cuma kita anggap mudah lah, karena setiap orang merasa sudah beribadah. Cuma berapa banyak orang yang merubah fungsi ibadah. Orang sholat bukan lagi isti'anah, cuma sekedar gugur kewajiban. Dalam ayat dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah, suruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Artinya muqaddimah sabar menghadapi kenyataan, sholat sebagai solusi. Orang tidak sampai ke sana. Orang yang berziarah, zurul kubur tuzakirukumul maut, banyak ziarah, bagus. Apalagi orang laki. Untuk apa? Aksiru dzikra hadhimil ladza, memperbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Tuzakirukumul maut, mengingatkan kamu pada kematian. Bukan minta kepada penghuni kubur, bukan. Syariat dalam Islam ada, suruh berziarah. Dulu sahabat juga mengatakan wa nahnu nanzuru ila baqi, kami dulu turun ke Baqi. Dulu Baqi itu lembah, sekarang tinggi, ya, teknik penguburan yang ada di Madinah itu. Mereka berziarah bukan tidak, cuma dirubah fungsi. Orang meminta kepada mayit, penghuni kubur. Allahu Akbar. Minta langsung ke Allah. Tentu kalau sudah bicara minta langsung ke Allah, kita bicara tolab wal qasdu. Ada yang namanya tauhid tolab wal qasdu, mengesahkan Allah dalam meminta dan menyampaikan maksud. Ya, kitanya yang harus paham. Cuma yang mau bilang apa? Kondisi sekarang banyak orang Islam tidak hafal nama Allah dan tidak mengerti uluhiyahnya Allah, sehingga syirik dianggap lumrah dan biasa. Pak, jangan sedekah laut, itu syirik. Tapi kata Ustadz kami nggak apa-apa Ustadz, ini tradisi kok. Lawang namanya sedekah mah bagus-bagus saja Ustadz. Iya, kalau sedekah yang bagus kan di Quran tuh, surat At-Taubah ayat 60 tuh, bicara sedekah 8 golongan yang berhak dapat sedekah, betul? Dan 8 golongan itu nggak ada laut.
Ente mau ngasih ubur-ubur. Akhirnya ketangkep tuh, ada ratu ubur-ubur, betul ya? Sedekah masih Nyai Roro Kidul, Masya Allah. Ini kan kesirikan yang dianggap lumrah dan biasa. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Tinggal di kota Bogor bersyukur, ini kota tempat berkahnya doa. Kenapa? Hujan mulu. Allahumma shayban nafi'an, hujan bawa manfaat. Dan tempat yang mustajab berdoa itu ketika hujan turun. Ini kalau orang semua paham di Indonesia, ya, tempat mustajab doa ketika hujan turun. Ini Bogor penuh orang urusan ini. Pada mau pindah kemana? Bogor mustajab, begitu ya. Malah dibalik, sapu lidi dibalik, dipakein bawang, cabe, kalian aja tomat sama terasi bikin sambal dengkek segala gitu. Ya, diputar balikan. Kalau kita ingetin begini, jangan, itu syirik. Wahabi lagi dah urusannya dah. Heran. Ya, sudah, asta'in billah, minta tolong sama Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'. Lihat. Nabi ngomong sama anak kecil ghulam Abdullah bin Abbas dengan tegas mengatakan, wa'lam, ij'al nafsakum aliman bil ilmi, berilmulah kamu. Annal ummata, ada sekelompok umat, law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai', menjanjikan manfaat untuk kamu. Ingat, tidak ada yang manfaat kecuali izin. Ini baru dijanjiin untung dikit sama si Aseng, lupa diri kita. Waduh, gimana sih kita jadi orang yang lupa. Ada tugas di pundak kita yang dibebani. Sumpah jabatan telah diucapkan. Saya nggak ngebahas masalah hukumnya ya. Anda telah bersumpah ketika dijabat. Kok menghalalkan korupsi? Bukan gak pernah dengar kulul lahmin nabata min suhti annaru ahaqqu bi. Kan setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berat. Akhirnya ibadah juga, maksiat juga, bekas tak ada. Setan masuk di antara keduanya. Dibikin orang futur, dibikin orang jadi malas dalam beragama. Ngelihat Pak Kiai aja yang udah lama banget beragama begitu, mendingan saya juga dah, baru sebulan 2 bulan agak mendingan. Waduh, akhirnya beragama pakai perasaan. Itu yang banyak terjadi. Masya Allah. Nabi mengatakan, la yanfa'uka illa bi syai'. Qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'. Qad katabahu Allah 'alaik wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kebalikannya pun beliau mengatakan, kalaupun seluruh masyarakat umat ingin memberikan bahaya kepada kamu, tidak ada yang berbahaya kecuali izin Allah. Enggak ada yang berbahaya. Antum jangan takut untuk kulil haqqa walau kana murran. Ini baliho ajakan dosa, bilang dosa. Kami warga Bogor muslim, masa harus lihat aurat dipajang? Ngomong, dikemas bahasa baik-baik. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam. Kami rakyat pengen ngucapin yang baik. Kalau hati kami baik. Coba kan yang kami lihat dosa, kami dengar dosa, hati berdosa, yang keluarkan dosa. Salah gak kalau kami mohon kepada Bapak sebagai penguasa, tolong dong yang kira-kira gak layak dipandang jangan sampai dipajang gitu loh. Ini sih saran kami. Kalau sampai enggak juga ya terserah Bapak dah. Jangan heran kalau besok orang Bogor pakai kacamata lah semua, begitu loh. Mendung mulu, mendung ini. Ya boleh kasih masukan ya Pak. Pemerintah jangan dimusuhin, jangan cuma dihujat, dicaci, dirangkul, diajak ngobrol. Mereka juga suka kok adanya obrolan santai bersama mereka, boleh. Boleh sekali-kali satu waktu ini saya pengen berdialog, duet sama Pak Wali Kota, pengen saya. Pak Wali Kota menyaksikan langsung Pak. Kita pertontonkan kepada masyarakat Pak, bahwa pemerintah ingin yang terbaik buat rakyatnya, boleh. Ya, berikan masukan-masukan positif supaya tahu, oh iya kita satu visi dan misi untuk sebuah kebaikan, boleh. Ini yang terbaik insya Allah, Masya Allah. Kemudian tambahan riwayat dikatakan bahwa
ihfazillah tajidhu amamak, ta'aruf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ada perintah untuk ta'aruf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kamu dekatkan dirimu kepada Allah ketika kamu bahagia. Ketika badai berlalu, bahagia, dekat sama Allah. Nanti ketika kamu susah, ya'rifka fi syiddah, Allah dekat sama kamu. Maknanya supaya jangan lupa diri bahwa hidup ini ya kalau nggak diuji oleh Allah, ya Allah akan berikan nikmat yang banyak. Tugas kamu cuma bersabar atau bersyukur. Kemudian wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Naam. Allah sendiri yang mengatakan dengan tegas, kata Allah, Allah yang mengatakan bahwa ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Perbuatan salah, kesalahan yang kau lakukan kadang nggak membuat bencana buat kamu. Jangan takut untuk mencoba. Begitu pula sebaliknya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Yang terjadi, yang mengenai kamu ini belum tentu menjadi buruk buat kamu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi. Bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa yang namanya kemenangan bersama dengan kesabaran, kelapangan bersama dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwa bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Insya Allah ada hikmah di balik musibah yang terjadi. Cuma mungkin ditekankan sekali lagi, jaga kondisi iman yang kita miliki. Bagaimana menyikapi ujian dengan sabar dan menghadapi selesai ujian dengan rasa syukur kepada Allah. Ini yang paling penting. Sehingga orang beriman ini menakjubkan, tidak ada yang membuat dirinya buruk. Apapun yang Allah berikan dia tahu bahwa lambang cinta Allah itu dengan menguji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Lihatlah cara Allah mencintai manusia dengan mengujinya. Orang yang berilmu tentang Allah tahu ujian mendewasakan dirinya, sehingga dia paham sekali tidak ada keburukan dalam takdir. Baru kita bisa bicara menjaga negara. Negara ini pernah berdiri atas berkat rahmat Allah. Rahmat dan penyebabnya jangan dihilangkan. Maka bukan malah membuka penyebab datangnya murka Allah, bukan. Ayo dong, timbulkan rasa malu. Ayo dong, kedepankan ilmu, Allah akan muliakan kita insya Allah. Negeri ini wajib berjaya. Lawang ulama mendoakan keberkahan tampak sekali dari bawah bumi dan langit, masya Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya masyarakat semuanya beriman, bertakwa, Allah bukan berkah di langit dan bumi. Penting untuk saling mengingatkan di antara kita. Itu bentuk penjagaan kita kepada negara, sehingga negara terjaga karena sebab daripada takwa yang kita lakukan. Masya Allah. Kita lanjut kepada tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Alhamdulillah.